Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil aliyyil a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Al-haqqul malikul mubin alladzi 'alal 'arsyi istawa wa 'alal mulki ihtawa. Asyhadu an la ilaha illallah عالم السر والنجوى وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى التقوى. اللهم صل وسلم على حبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله ومن اتقى. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. لقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. صدق الله العظيم. Majlis jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekedar mengingatkan kita kembali bersama melalui beberapa literatur yang kita baca, kita temukan ternyata baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau sudah kaya raya sebelum beliau menjadi nabi. Kaya raya beliau bukan karena warisan, tapi berkat usaha dan kegigihan yang luar biasa. Kemiskinan baginda Rasul yang kita baca melalui hadis-hadis itu adalah kemiskinan atas pilihan. Berbeda dengan miskinnya kita sekarang yang lebih karena keterpaksaan. Nabi Muhammad sudah mengenal uang itu pada saat berumur 8 tahun. Pada umur 12 tahun, beliau sudah melanglang buana, malang melintang dalam dunia ekspor impor. Umur 15 sampai dengan 19 tahun, beliau sudah berperan aktif dalam medan pertempuran. Umur 20 tahun, beliau sudah menjadi pengusaha sukses dan salah satu investornya adalah Siti Khadijah radhiyallahu anha. Saat berumur 25 tahun, beliau menikah dengan investornya. Dalam suatu riwayat disebutkan mahar beliau saat menikahi Khadijah jumlahnya 100 ekor unta. Jika 100 ekor unta, 1 ekor unta katakanlah 10 juta, totalnya tidak kurang dari 1 miliar mahar yang diberikan baginda Rasul kepada Siti Khadijah radhiyallahu anha. Dapat kita bayangkan bersama seorang pemuda 25 tahun yang sebelumnya hidup yatim piatu, tapi luar biasanya beliau mampu memberikan mahar kepada Siti Khadijah senilai 1 miliar lebih. Dan itu baru untuk maharnya, belum lagi untuk aksesoris serba-serbi pernikahannya. Sementara kita sekarang rata-rata umur 25 tahun, baru selesai dari perguruan tinggi, menenteng ijazah ke sana kemari, dan karya terbesar kita adalah menulis surat permohonan lamaran kerja. Majelis yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa alasan sesungguhnya kenapa kita umat Islam diperintahkan untuk kaya. Yang pertama, tidak sedikit perintah Allah dan perintah baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hanya bisa dilakukan kalau kita memiliki finansial yang cukup.
Menunaikan ibadah haji ke Baitullah adalah salah satu contohnya. Hanya hamba Allah yang mampu secara finansial, mampu secara fisik, dan aman di perjalanan yang bisa melakukannya. Begitupun ibadah zakat dan ibadah kurban. Termasuk juga untuk menjadikan Masjid Agung Ruhama ini lebih estetik dan menarik, kita juga butuh finansial. Tidak cukup hanya dibantu dengan doa saja, tapi harus ada sinergi antara doa dan ikhtiar. Semua kita berkeinginan agar Masjid Ruhama ini bisa menjadi ikon wisata di Tanah Gayo. Kita semua juga bercita-cita suatu saat Masjid Agung Ruhama ini bisa menjadi masjid kebanggaan kita, sehingga seolah-olah kalau orang datang ke Tanah Gayo belum mampir di Masjid Agung Ruhama, seolah-olah belum sah dia ke Aceh Tengah. Tapi semua ini mustahil bisa terwujud jika kita tidak mau berperan aktif, terlibat langsung memberikan bantuan berupa donasi, infak, wakaf maupun sedekah. Ika kita gerem duit, gere lepas bersedekah ke masjid, ika kita gerem duit munusahpi timul licin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengapa Islam menyuruh umatnya kaya? Karena peredaran uang itu adalah salah satu indikator kesalehan umat. Dalam sebuah riwayat, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, baginda Rasul pernah menyampaikan, ni'mal malus salih lil mar'is salih. Sebaik-baik uang itu adalah uang yang beredar di kalangan orang-orang yang saleh. Mengapa demikian? Karena kalau uang itu beredar di orang-orang yang baik, insya Allah uang itu akan mengalir dan disalurkan untuk hal-hal yang baik. Tidak mungkin dipergunakannya untuk membeli togel atau judi online. Tidak mungkin dipergunakannya untuk pergi keluar daerah bebanan. Orang yang saleh itu mana mungkin dia akan membiarkan rumahnya lebih bagus dan lebih indah dibandingkan rumah Allah tempat dia beribadah. Semungkin gemok semilai, mis numiri, sementara masjid turuh waktu gahuran. Ika nyanya kita rasa waktu mah teturuh, seharusnya lebih nyanyian kita rasa waktu mah di Tuhan tonton beribadah sampai mukturuh. Tapi coba sebaliknya, jika uang itu beredar di tangan orang yang tidak baik, biasanya kekayaan tersebut akan dipergunakan untuk hal-hal yang tidak baik juga. Bahkan ada yang lebih mengerikan, jika sampai uang itu di tangan yang tidak tepat, dia akan menggunakan kekayaannya untuk memerangi kebaikan. Ni kita salah bertegah, benar berpapah. Ninsi salah berpapah, benar bertegah. Menjadi backing kemaksiatan, menjadi sponsor bagi dunia hitam. Yang ketiga, mengapa menjadi kaya itu penting? Karena harta itu sangat berpengaruh pada strata sosial kehidupan seseorang. Setuju atau tidak, biasanya seseorang akan nampak lebih berwibawa, suaranya akan lebih didengar orang jika orang tersebut adalah orang yang beruang. Tidak cukup hanya idealis, kita dalam hidup ini juga perlu realistis. Kengekona gerem ringin, wan kuno tepi merakonawit, ipanang hina rum lain sulit, duk aksaraina meratimul jangkit. Yang keempat, mengapa Islam itu menyuruh umatnya kaya? Karena harta adalah salah satu faktor yang bisa membuat orang lebih mudah untuk bahagia.
Memang ada ungkapan, biar miskin asal bahagia. Tapi itu lagu lama yang sudah usang, jangan diputar lagi untuk waktu sekarang. Sekarang ini perlu kita revisi, biar kaya asal bahagia. Ada lagi ungkapan lain yang juga akrab di telinga kita. Uang tidak bisa membeli cinta. Memang tidak bisa. Tapi kalau kita jatuh cinta dan punya uang, itu jauh lebih terasa dan mantap jiwa. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karenanya kita perlu bersama-sama merekonstruksi kembali persepsi kita, mindset kita tentang uang dan kekayaan. Dari berbagai literatur yang kita baca, orang Islam itu memang hidupnya harus kaya. Jangan senang dan bangga selalu diberikan fasilitas oleh orang lain. Jangan bahagia dan gembira saat diberikan hadiah atau bantuan oleh orang lain. Tapi bahagia dan gembiralah saat kita mampu memberi untuk orang lain. Bukan bahagia dan bangga kalau diperhatikan orang lain, tapi bahagia dan banggalah saat kita mampu membantu orang lain. Majelis sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Imam Al-Baihaqi dalam Manaqib Asy-Syafi'i beliau menyampaikan bahwa salah satu ciri di antara kemuliaan seseorang itu adalah kitmanul faqr. Dia mampu menyembunyikan kefakirannya hatta yadunnan nas, sehingga orang banyak menduga dia itu orang yang kaya. Yang kedua disebutkan oleh Imam Syafi'i, kitmanul ghadab. Dia mampu menyembunyikan amarahnya sehingga walaupun dia marah, orang menduga dia itu ridha. Dan yang ketiga, tanda kemuliaan seseorang itu adalah dia mampu menyembunyikan kesulitannya sehingga orang banyak menduga bahwa dia itu senantiasa berada dalam kesejahteraan, dalam kenikmatan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahil azizil allam al-aliyyil azimil karimil salam ghafiril dhanbi wa qabilit tawbi min jami'il asam. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ma ittasafa bihi min sifatil jalali wal ikram, wa ashkuruhu ala ma asdahu min jazilil fadli wal in'am. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala hadha an-nabiyil karim nabiyuna Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-bararatil kiram. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Laqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقال الله سبحانه وتعالى في آيات أخرى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا
wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma amin.